Rusaknya agama ini tidak semata-mata oleh orang bodoh, tidak semata-mata orang yang tidak paham agama, tapi banyak orang yang paham agama tapi tidak dipakai, malah bisa menghancurkan Islam sendiri. Hadirin muhtaromin, para alim ulama, para asatid, para guru, para dosen yang sama-sama kita muliakan. Hadirin jamaah wabil khusus yang hadir, anak-anakku sekalian, yang insyaallah kita sama-sama berharap senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah dan insyaallah kita belum begitu lupa. Ada sebuah kejadian di suatu kampung, di mana di kampung itu digegerkan dengan matinya seekor anjing. Yang menjadi persoalan bukan matinya seekor anjing itu, tapi yang menjadi persoalan adalah ketika anjing itu mati, rame-rame masyarakat di situ mau menyolatkan anjing itu. Itu yang jadi masalah. Akhirnya masyarakat di situ demo, lalu mendatangi seorang kiai ingin meluruskan mengapa kematian seekor anjing itu harus disolatkan. Karena belum ada cerita sebelumnya, riwayat atau kisah apapun yang mengatakan ada seekor anjing yang mati lalu disolatkan. Setelah konsultasi dengan kiainya, lalu kiainya datang ke rumah yang ada anjing yang mau disolatkan. Kata kiainya, kenapa kok Anda ini berani untuk menyolatkan anjing? Padahal kan tahu anjing itu bukan manusia, tidak perlu disolatkan. Lalu sahibul maqasid atau yang punya rumah itu mengatakan begini, mohon maaf, dulu yang punya anjing itu berwasiat, kalau anjing saya mati lalu ada orang yang mau menyolatkan anjing ini, maka orang itu berhak untuk mendapatkan uang 5 miliar. 5 miliar, berapa nolnya? Susah ya, orang miskin itu berduit nolnya aja susah ya. Jadi kalau anjing ini mati lalu ada yang menyolatkan, maka akan mendapatkan uang sebanyak 5 miliar. Akhirnya kiai itu mikir, 5 miliar ya? Iya 5 miliar kiai. Kalau nanti ini anjing ini disolatkan, nanti orang yang menyolatkan ini akan mendapatkan bagian sebagai wasiatnya itu 5 miliar. Akhirnya kiai ini sibuk mencari dalil bagaimana supaya anjing ini bisa disolatkan. Kapan lagi dapat 5 miliar, kan gitu masalah. Akhirnya dengan keberanian kiai disolatkanlah itu mayat. Si mayat anjing tadi itu disolatkan. Selesai disolatkan, rame-rame masyarakat mendemo kiai. Kenapa Pak Kiai kok berani-berani menyolatkan? Saya ngundang kiai itu supaya meluruskan, kok malah kiai yang ikut menyolatkan? Kata kiainya, mohon maaf, saya berani menyolatkan ini karena anjing ini ternyata keturunan Ashabul Kahfi. Dalam surat apa tuh? Surat Al-Kahfi. Jadi ada satu anjing yang ngikuti Ashabul Kahfi. Jadi anjing ini kata kiainya adalah keturunan Ashabul Kahfi. Maka disolatkan. Cerita ini
sepintas ya biasa-biasa aja, tetapi bisa diambil sebuah natijah. Ternyata rusaknya agama itu, rusaknya Islam itu, rusaknya aturan Allah itu tidak melulu sama orang bodoh. Ternyata banyak orang yang pintar, yang ngaku kiai, ustadz, al-alim, al-fadil, al-fadilah dan lain sebagainya, tapi bisa menghancurkan agama Allah. Di zaman Nabi Musa, siapa orang yang terkenal yang alim itu? Bal'am bin Ba'ur. Bagaimana hebatnya dia. Tapi dia bisa menghancurkan ketauhidan. Jadi rusaknya agama ini tidak semata-mata oleh orang bodoh, tidak semata-mata orang yang tidak paham agama, tapi banyak orang yang paham agama tapi tidak dipakai, malah bisa menghancurkan Islam sendiri. Makanya wajar kata Sayyidina Ali, al-Islam mahzubun bil muslimin. Islam itu akan hancur oleh umat Islam sendiri. Nah sekarang kalau kita mau jujur nih sehari-hari, yang nyinyir terhadap syariat Islam itu orang kafir atau orang Islam? Mohon maaf saya nyebut nama nih, kali-kali nggak apa-apa. Ada Abu Janda, ngakunya Islam, manjada wajanda, makanya lahirlah Abu Janda. Ada lagi Ade Armando, nah, itu ngakunya Muslim. Semuanya ngakunya Muslim. Sekarang yang lebih terkenal itu siapa namanya? Habib Kribo. Habib Kribo ngakunya Muslim. Semuanya ngakunya Muslim. Yang mindah-mindahin hari raya itu Islam apa kafir? Saya kemarin berharap dipindahin tapi enggak juga ya. Ya, kalau gua pindahin nggak dikasih ampau katanya gitu. Makanya nggak berani pindahin kemarin ya. Satu kata kunci yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya, dalam Islam itu harus istiqomah. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya kan disebutkan, ya Rasulullah, coba informasikan kepada saya satu ungkapan yang saya tidak akan bertanya kepada yang lain kecuali kepada engkau. Lalu kata Rasulullah, qul amantu billahi tsummas taqim. Beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di situ. Bukan istiqomah kayak Pak Ustadz Gusti. Mana Pak Ustadz Gusti? Istiqomah istri 3 dikontrakin rumah. Cuma versi Ustadz Gusti ini bukan. Istiqomah itu artinya apa? Ya, jadi mudawamah, bahasa kitanya mudawamah, istiqomah. Sekali A ya tetap A. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqomah di dalam keislaman. Bukankah itu kan yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu dan seterusnya. Jadi orang yang mengatakan Allah itu sebagai Rabb, lalu dia istiqomah, pasti Allah akan memberikan bantuan berupa malaikat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam keislaman kita, sehingga sampai hayat menjemput kita ada di dalam keislaman. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.